kabar semuanya? Semoga sehat-sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal-soal latihan tensis campuran. Mudah-mudahan mudah dipahami ya. Dan apabila penjelasan saya dalam video ini memberikan manfaat, silahkan like, share, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya setiap ada video baru dari saya akan ada pemberitaan ke kamu. Okay, let's start from number 1. I was sleeping when my father blah 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 the announcement about me on the radio. Aku sedang tidur ketika ayahku bla 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 pengumuman tentang aku di radio. Nah, ini setelah subjek ada was being ya, was sleeping, dan ada penghubung when. Kalau ada was being, ada when atau while, itu menunjukkan tenses past continuous tense. Apa itu past continuous tense? Past continuous tense adalah tenses yang atau aturan waktu ya yang digunakan untuk mengungkapkan peristiwa di masa lampau, di mana dalam satu waktu ada dua kejadian. Nah, kejadian yang membutuhkan durasi atau waktu ya, itu menggunakan was were being. Kemudian kejadian yang lainnya yang sebentar atau sekedar nyelip atau tidak membutuhkan durasi, itu menggunakan kata kerja bentuk kedua atau past tense. Nah, seperti pada soal ini, I was sleeping, aku sedang tidur, tapi lampau bukan sekarang. Ketika ayahku, di sini ya berarti harus kata kerja bentuk kedua. Coba cari di sini mana yang merupakan kata kerja bentuk kedua. Di will hear future, was hearing past continuous, tapi kalau was hearing penghubungnya bukan when tapi while ya. Kalau be hears itu mendengar, sama ini untuk tenses present tense. Nah, jawabannya adalah ini heard. Heard itu bentuk kedua dari hear. Berikutnya, the blackboard isn't dirty now because papan tulis tidak kotor sekarang karena. Nah, kalau bertemu situasi seperti ini ya, kita menemukan sebuah akibat atau hasil dari aktivitas yang dilakukan sebelumnya, kita harus menggunakan tenses perfect tense, yaitu aturan waktu dalam grammar yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang telah dilakukan yang akibatnya dirasakan sekarang. Nah, polanya setelah subjek ya menggunakan have atau has, kata kerja, kemudian ditambahkan kata kerja bentuk ketiga, kemudian objek. Nah, kalau subjeknya si he it menggunakan has, kalau are you with they menggunakan have. Coba kita cari di sini mana yang menggunakan have has kata kerja bentuk ketiga. The teacher is going to erase it. Guru akan menghapus itu. Kalau akan menghapus berarti masih kotor ya. Yanto was sweeping it, ini past continuous. Yanto sedang membersihkan itu. Nah, ini was sweeping lampau ya wasnya. Berarti kalau soal di atas kan to be-nya is itu to be bentuk present. Jadi be itu nggak cocok. Kalau yang C, Yanto has cleaned it, Yanto telah membersihkan itu. Kalau yang D, murid-murid sedang membersihkan itu, ini juga sama past continuous. Nah, yang tepat adalah option C, Yanto has cleaned it. Jadi papan tulis tidak kotor atau bersih merupakan akibat dari Yanto telah membersihkan itu. Jadi jawabannya option C. Berikutnya, ini percakapan antara Ihsan dengan Didit ya. Ihsan menanyakan, have you ever been to Bali? Nah, ini tenses yang digunakan di sini adalah perfect tense. Pernahkah atau sudahkah kamu ke Bali? Ya, have you ever been to Bali? Pernahkah kamu ke Bali? Yes, I have. Iya, sudah.
atau telah ya, have di sini. Nah, ini bisa menanyakan lagi kapan bla bla bla. Didit menjawab last year. Last year ini merupakan time signal dari past tense. Past tense itu menggunakan kata kerja bentuk kedua ya. Nah, bentuk negatifnya dan interrogatifnya menggunakan auxiliary did. Kalau bertanya, did-nya ditaruh di depan, kemudian subjek, kemudian kata kerjanya kembali lagi ke bentuk ke satu. Nah, coba di sini. Kalau option A, will you go there, ini future. Kalau yang B, did you go there? Nah, ini did ya. Kata kerjanya bentuk ke satu. Ini memenuhi syarat. Terus yang C, have you go there? Sudahkah kamu ke sana? Enggak cocok ya dengan jawabannya tahun yang lalu. Kalau yang D, are you going there? Apakah kamu sedang pergi ke sana atau akan pergi ke sana? Enggak cocok juga ya. Jadi jawabannya adalah option B. Number 4, you bla 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 abroad next December. Kamu titik-titik ke luar negeri Desember yang akan datang atau Desember berikutnya. Nah, ini jelas banget ada next ya. Next itu yang akan datang. Berarti ini menggunakan tenses future tense. Polanya future itu bisa menggunakan will sell ditambah kata kerja bentuk ke satu, atau juga bisa menggunakan to be, going to, verb 1. Nah, artinya sama ya, yaitu akan. Coba kita cari di sini mana yang menunjukkan future. Have gone ini perfect tense, artinya telah ya, telah pergi. Kata kerjanya bentuk ketiga. Will go, nah ini future bentuk will. Sell plus go, verb ke satu. Kalau si when itu verb kedua untuk past tense ya. Kalau go ini present tense. Jadi jawabannya adalah option B. Number 5, ini percakapan antara Tio dengan Wawan. Tio berkata, how do you go to school, Wan? Bagaimana cara kamu pergi ke sekolah? Wawan menjawab, by bicycle, menggunakan sepeda. But yesterday, ini do you go ya, ini simple present tense. Biasanya menanyakan tentang habitual atau kebiasaan atau kebenaran umum, atau disebutnya general truth atau repeated action, yaitu aktivitas yang berulang-ulang. Nah, tapi si Wawan itu menjawab, tapi kemarin katanya. Berarti pengecualiannya kemarin. Nah, kemarin itu atau yesterday merupakan time signal dari simple past tense. Jadi simple past tense itu tenses yang digunakan untuk menjelaskan kejadian atau kegiatan yang terjadi di masa lampau dan sudah selesai dan tidak ada hubungannya dengan saat ini. Nah, polanya yaitu setelah subjek menggunakan kata kerja bentuk kedua ya, terus objek plus keterangan. Nah, coba kita cari di sini yang merupakan kata kerja bentuk kedua. Go verb ke satu, when verb kedua, have gone perfect tense, telah pergi will go future, akan pergi. Jadi jawabannya adalah B ya, when. Jadi kemarin saya ke sekolah naik bis karena ban sepeda saya kempes. The tire of my bike got flat. Number 6, Mrs. Karim berkata, I don't see your medicine here, honey. Aku tidak melihat obatmu di sini, honey. Bla bla bla. I titik it, mom. That's good. Ini konteksnya present tense ya. Sekarang aku nggak ngelihat obat kamu di sini, honey. Saya titik itu, mom. Itu bagus. Nah, kalau tenses yang cocok untuk situasi seperti ini adalah menunjukkan bahwa obatnya telah diminum, makanya nggak ada gitu ya. Nah, telah itu dalam bahasa Inggris harus menggunakan
perfect tense, simple perfect tense ya. Jadi menggunakan have has, kata kerjanya bentuk ketiga, artinya telah. Coba cari option A, will take, akan ya. Kalau akan belum diminum berarti ya. Kalau have taken, nah ini telah diambil atau telah dimakan maksudnya di sini. Kalau she are taking, sedang diambil. Kalau sedang diambil berarti si ibu melihat ya. Jadi nggak cocok karena si ibunya malah bertanya kenapa obatnya nggak ada gitu. Kalau yang di take ini untuk present tense. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah option B. Artinya aku sudah mengambil itu mah. Bagus gitu. Number 8. Nindya, have you written a letter to your cousin? Sudahkah kamu menulis surat ke sepupumu? Nah, ini tensesnya perfect tense ya. Sudahkah atau telahkah ya. Have you written, bentuknya ini interrogatif atau pertanyaan, jadi have has-nya di depan. Kenapa menggunakan have? Karena subjeknya you, kata kerjanya written merupakan kata kerja bentuk ketiga dari write. Rina menjawab, yes I have. Oh sudah, katanya. When did you write it? Nah, ini bertanyanya pakai simple past tense karena ada auxiliary did ya. Did itu auxiliary dalam past tense. Kapan kamu nulis itu? Saya titik-titik itu tadi malam. Ini jawabannya juga ada tadi malam. Ini jelas sekali merupakan simple past tense. Jadi kata kerjanya harus menggunakan kata kerja bentuk kedua, yaitu wrote. Jawabannya option B. Number 9. Yaminyola is a Mexican girl. She blah 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 Indonesia since last year. She is here to study English culture in a private university in Central Java. Yaminyola adalah seorang gadis Meksiko. Dia titik-titik di Indonesia sejak tahun yang lalu. Dia berada di sini untuk mempelajari kebudayaan Indonesia di sebuah universitas swasta di Jawa Tengah. Nah, ini dalam kalimat kedua ya, si bla bla Indonesia since last year, kita menemukan since. Since itu artinya sejak, yang merupakan time signal dari simple perfect tense. Nah, selain since, time signal dari perfect tense adalah for, artinya selama ya. Nah, polanya adalah setelah subjek ditambahkan have has, artinya telah, kemudian kata kerjanya bentuk ketiga, kemudian objek keterangan. Nah, apabila predikatnya bukan merupakan kata kerja seperti menunjukkan keberadaan ya, nah atau profesi, maka setelah has atau have ya ditambahkan been ya. Been itu merupakan bentuk ketiga dari to be MISR. Kalau bentuk keduanya was were, kalau bentuk private-nya adalah, bentuk perfect-nya adalah been. Nah, jadi artinya sama ya. Dia telah berada di Indonesia sejak setahun yang lalu. Coba kita cari di sini. Is ini bukan perfect ya, ini was merupakan lampau past tense. Nah, pilihannya antara si dan di. Nah, antara has sama have apa bedanya? Kalau subjeknya tunggal seperti ini si, maka harus menggunakan has. Kalau are you with they menggunakan have. Jadi jawabannya adalah option C. Number 9. He found the door of his room open although he blah 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 it before. Dia menemukan pintu kamarnya terbuka meskipun dia titik-titik itu sebelumnya. Nah, apabila ada before, after ya, dan menunjukkan bahwa aktivitas ini terjadi di masa lampau ya. Ini ada found itu verb kedua. Ini menunjukkan tenses past perfect tense. Jadi dalam satu waktu di masa lampau ada dua kejadian, di mana kejadian yang pertama menggunakan had kata kerja verb ketiga. Nah, kejadian yang berikutnya menggunakan verb kedua.
Contohnya seperti ini. He found the door of his room open although pintunya terbuka. Pintu kamarnya terbuka meskipun dia telah mengunci itu. Nah, telah mengunci itu menggunakan had, kata kerja bentuk ketiga. Itu merupakan bentuk past tense dari perfect tense ya. Kan perfect tense itu artinya telah juga. Cuman kalau perfect tense konteksnya present tense atau present time ya. Kalau had verb ketiga atau past perfect tense tapi dalam konteks lampau. Coba kita cari mana yang merupakan yang menggunakan had, kata kerja bentuk ketiga. Kalau belong ini nggak ada itunya, nggak ada auxiliary-nya ya. Artinya juga rancu. Kalau yang B headlock. Nah ini kalau yang C coba had been locked, ini pasif artinya jadi artinya seperti ini. Dia menemukan pintu ruangannya terbuka meskipun dia orangnya nih yang punya kamar, dia telah dikunci itu sebelumnya ya. Nggak sesuai kalau yang di had been locking, telah dan masih mengunci, justru kan udah terbuka ya. Kalau had to lock, had to itu artinya harus, had to itu merupakan bentuk lampau dari have to atau must ya. Jadi jawabannya adalah option B. Oke. Sekian dari saya untuk kesempatan ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya dan like, share, dan juga subscribe. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.